akhir mengenai siapa calon celama berbulan-bulan lamanya. Setelah melakukan dinamika yang cukup panjang, akhirnya PDI Perjuangan memutuskan untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pada pemilihan gubernur DKI Jakarta Februari 2017 mendatang. Keputusan ini diambil atas hasil rapat pleno finalisasi pencalonan kepala daerah di kediaman Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan mengundang seluruh calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan untuk hadir dalam pembacaan keputusan calon kepala daerah termasuk calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Di hadapan seluruh kader partai, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memperkenalkan sejumlah calon kepala daerah termasuk cagup dan cawagup DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada serentak 2017. Baik, terima kasih. Yang pertama kami menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang terus-menerus menjawab berbagai aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia agar Pilkada serentak ini merupakan momentum bagi PDI Perjuangan untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin yang ideologis, pemimpin yang rakyat, pemimpin yang mampu menggunakan dan menangkap bahasa rakyat dengan sebaik-baiknya, pemimpin yang membangun harapan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Duet petahana Ahok Jarot menandatangani kontrak politik dengan PDI Perjuangan serta menandatangani daya setia partai yang berisi 10 butir janji kesetiaan dan pemikiran kebangsaan PDI Perjuangan. Kontrak politik ini menyerupai visi dari PDI Perjuangan yang harus dijalankan Ahok Jarot sebagai gubernur dan wakil gubernur ke depan untuk membangun DKI Jakarta yang lebih baik. Kandidat calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama menyambut baik dukungan PDI Perjuangan. Sebagai partai yang dijiwai sikap ideologis, PDI Perjuangan melaksanakan komitmen terhadap Pancasila. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendapatkan tugas dari Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menghapuskan masalah SARA di ibu kota DKI Jakarta. Ya, Ibu Mega cuma sampaikan bahwa partai PDI Perjuangan ini adalah partai ideologis. Itu adalah Pancasila dilahirkan oleh Bung Karno. Jadi tentu PDI Perjuangan harus memperjuangkan Pancasila. Jadi tidak ada lagi istilahnya masalah SARA itu udah ketinggalan. NKRI, Pancasila itu udah selesai. Jadi tidak ada lagi cerita-cerita soal SARA. Jadi bagi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum, ini udah harus diperjuangkan. Ini Indonesia, ini ibu kota. Jadi itu disampaikan. Halo pemirsa, selamat malam. Malam ini Koalisi Kekeluargaan berkumpul di rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas merumuskan siapa penantang Ahok. Kabarnya demikian. Bagaimana konstelasi politik terbangun pasca diumumkannya PDIP mendukung Ahok? Solidkah kubu PDIP dengan 3 partai lain yang lebih dahulu mendukung Ahok? Dan bagaimana juga jurus Koalisi Kekeluargaan melawan Ahok Jarot? Kita akan membahasnya malam hari ini di Pro dan Kontra bersama dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan satu persatu kubu Ahok dulu. Ini ada Pak Eriko Sotarduga, Wakil Sekjen DPP PDIP. Pak Eriko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fesi. Iya, lalu kemudian ada Pak Bestari Barus, Ketua Bapilu Partai Nasdem DKI Jakarta. Pak Bestari, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada Bu Andi Nurmati, Ketua DPP Partai Demokrat. Bu Andi, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Said Salahuddin, pengamat politik. Selamat malam. Malam, Mbak Fesi. Kita mengharapkan pandangan netral dari Anda melihat konstelasi politik 1-2 hari belakangan ini. Sebelum nanti kita akan ada laporan langsung perkembangan terkini dari Cikeas. Saya minta perkembangan terkini dulu dari Bu Andi Nurpati. Bu Andi, apa yang terjadi di Cikeas? Bagaimana informasi terakhir dari sana, Bu Andi? Ya, jadi mekanisme di internal Partai Demokrat itu sudah berjalan dan saat ini atau malam ini finalisasi koalisi. Jadi rapat malam ini adalah pertemuan antara pimpinan-pimpinan partai koalisi kekeluargaan yang akan memutuskan secara bersama-sama siapa penantang Ahok gitu ya dalam Pilkada DKI. Berarti akan menjadi penantang tunggal ya, head to head antara Ahok, bukan beauty contest ya, antara Ahok dengan lawannya, bukan beauty contest. Ya kita menunggu keputusannya lah ya. Tapi arahnya bagaimana? Karena memang ada beberapa opsi sih sebetulnya dari awal itu ada beberapa opsi.
memang kita menunggu PDIP sikapnya seperti apa, baru kemudian kita bisa menuju kepada opsi-opsi selanjutnya. Nah, karena hari ini pasangan Ahok Jarot sudah resmi diusung oleh PDIP dan 3 partai lainnya, maka tentu konstelasi ini harus mengambil kepada opsi-opsi yang selanjutnya. Harus membuat keputusan. Untuk mengambil keputusan ini karena ada beberapa nama, tentu harus bertemu antar koalisi untuk memutuskan apakah nanti memutuskan yaitu hanya satu pasang atau kemudian menjadi 2 pasang lagi dari situ. Nah, 2 opsi ini tentu akan dipertimbangkan strategi politik dan strategi pemenangannya. Apakah kalau misalnya menempuh dengan seperti pilkada yang lalu, ada beberapa pasang dan kemudian terjadi putaran kedua, itu kan satu strategi juga, atau langsung head to head saja, tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, inilah yang peta yang saya kira peta 2 ini yang akan dibahas dalam ini, kemudian mengerucut kepada calon. Ya. Setelah strateginya kemudian calon ditentukan. Nah, kalau memang head to head, nah tentu harus mengerucut lagi karena semuanya hadir ya dari koalisi kekeluargaan ini, termasuk ada PKS, lalu kemudian ada Gerindra, semuanya hadir ya. Tidak ada yang absen. Tidak ada. Iya. Menarik sekali ketika kemudian beberapa minggu terakhir ini sempat ada juga nuansa bahwa Demokrat ditinggalkan begitu ya, Gerindra dengan PKS, tapi ternyata akhirnya SBY begitu menunjukkan kemampuannya bahwa Demokrat tunggu dulu, jangan dianggap remeh dan bisa menjadi decision maker begitu pada malam hari ini. Saya minta pandangan Anda, Mas Said, mengenai situasi terkini ke koalisi kekeluargaan dulu lah. Kalau yang ini sudah beres ya, sudah semi beres walaupun belum beres-beres banget. Ya, silakan. Iya, kalau dari penjelasan Bu Andi tadi sih sebetulnya memang karena belum ada yang putus ya. Ini apakah akan muncul satu pasangan dari koalisi kekeluargaan minus PDIP, dulu kan PDIP sempat masuk di kekeluargaan itu, ataukah memang koalisi kekeluargaan pun pada akhirnya dia terpecah menjadi 2 lagi, gitu. Ada kelompok yang ingin mengusung calon X, ada kelompok yang ingin mengusung calon Y. Kalau pecah menjadi 2, menurut Anda ini memang pecah atau ini sekedar strategi? Ya, bisa saja sebagai strategi ya. Misalnya begini, kan kalau dia hanya 2 pasangan calon, Pak Ahok Jarot dan siapa yang diusung oleh koalisi kekeluargaan, ya maka itu akan menghasilkan 1 putaran saja, gitu. Tetapi kalau dia muncul dengan 3 pasangan calon, ada kemungkinan juga 2 putaran. Iya. Karena 50%. Mempersulitlah kemenangan Pak Ahok seperti itu. Tidak sudah, menurut saya. Tapi lebih ke sebetulnya bisa saja koalisi yang dibangun misalnya diasumsikan Pak Ahok ini lebih leading gitu ya. Setidaknya kita lihat dari survei kan Pak Ahok lebih tinggi. Nah, Pak Ahok lebih tinggi. Nah, kemudian yang 2 ini justru nanti berkoalisinya di putaran kedua. Bisa saja begitu. Gitu. Nah, saya nggak tahu macam-macam cara seperti itu ya. Tapi yang tadi saya katakan Mas Said yang menarik sekali adalah ketika awalnya mengemukannya adalah Sandiaga Uno dan Mardhani Alisera begitu ya. Demokrat seperti ditinggalkan. Tapi ternyata malam ini atau beberapa hari terakhir ini berubah konstelasinya. Demokrat bagaimana penilaian Anda begitu melihat Demokrat ada sepak terjang Pak SBY kemudian bertemu dengan Anies Baswedan lalu bisa mengumpulkan seluruh koalisi kekeluargaan minus PDIP yang akhirnya sudah menentukan pilihannya ke Ahok? Iya, kan sebetulnya kalau di antara PKS dan Gerindra memang sejak awal tuh lebih dekat begitu ya dibanding partai-partai yang lain. Tapi ternyata akhirnya nama PKS juga disingkirkan. Nggak, waktu tadi pertanyaan Mbak Desi waktu ada dengan Mardhani kan, si Gerindra ini ada Sandiaga, kemudian di PKS ada Mardhani. Nah itu kan tidak di-declare secara resmi sebetulnya. Ya seperti juga misalnya waktu koalisi kebangsaan, Ahok Heru, kekeluargaan, Ahok Heru atau kekeluargaan dulu PDIP, masuk itu kan PDIP di tingkat DPD, mengambil keputusannya di DPP, DPP sudah putuskan Pak Ahok, maka dengan sendirinya DPD juga keluar dari situ dia. Nah jadi dalam dinamika menjelang pilkada itu suatu yang wajar. Muncul misalnya uji coba tes kepada publik begitu, kalau dihadirkan ini kira-kira responnya seperti apa, biasa-biasa saja. Nah, bahwa kemudian sekarang ada pertemuan di rumah Pak SBY, kalau betul cerita Bu Andi tadi, semua partai di luar yang 4 ininya, pendukung Pak Ahok itu kumpul semua, memang ada kecenderungan arahnya akan muncul satu pasangan calon yang disepakati bersama, gitu. Nah,
yang disepakati bersama itu saya tidak tahu apakah nama-nama seperti yang belakangan muncul Pak Anies Baswedan begitu atau Pak Yusril Iza Mahendra, karena di Demokrat juga itu sepertinya sudah mendapat lampu hijau gitu ya. Atau ada nanti kita bahas ya, ada nama ini apakah juga lebih menguntungkan mana begitu ya, harus menghadirkan dua pasang begitu untuk lawan Ahok atau head to head begitu, head to head atau beauty contest begitu. Nanti kita juga akan bahas bagaimana sebetulnya ini koalisi yang rapuh atau sudah sangat solid ini, 1 PDIP plus 3 partai pendukung Ahok dari sudah lama, sejak lama. Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah di Pro dan Kontra. Ya, kembali di Pro dan Kontra, saya ke Pak Eriko. Pak Eriko, PDIP dan Nasdem, banyak sekali rumors yang kemudian bermunculan menjelang dan pasca akhirnya diumumkan sikap PDIP kepada Ahok begitu. Tapi saya ingin tahu dulu dari lubuk hati PDIP yang paling dalam gitu, sudah menerima dengan ikhlas bahwa PDIP mendukung Ahok sampai akar rumput, sampai grassrootsnya? Kalau Mbak Messi lihat dari wajah saya, kira-kira bagaimana? Mau menangis? Mau menangis? Sudah sampai tersenyum dari tadi, saya tersenyum tawa. Tidak? Oh ya, bisa dilihat, gesturnya kan terlihat. Dan kedua, baju saya dengan Bung Said Salahuddin mirip-mirip. Saya panjang, saya berdasarkan panjang. Artinya tadi sudah banyak dijawab sama Bung Said Salahuddin. Artinya begini, kadang-kala kita berpikir pilkada ini seperti hidup mati, seperti hanya kalah menang, bahwa ini kontestasi yang sebenarnya wajar-wajar saja. Kita sebut ini pesta demokrasi. Sebenarnya kita mau mencari calon yang terbaik dari yang terbaik. Kan seperti itu sebenarnya prinsipnya. Kalau dari lubuk hati saya yang terdalam, kalau mau berbicara jujur, alangkah indahnya kalau 6 partai lain bersama-sama dengan kita, supaya tidak terlalu sulit juga di dalam hari ini memberikan pilihan juga kepada masyarakat. Ini dari lubuk hati saya yang terdalam. Demokrasi kalau calon tunggal. Namanya juga demokrasi kalau calon tunggal. Demokrasi juga. Setuju atau tidak setuju nanti. Tapi kalau ini hal yang menarik. Untuk masyarakat DKI saya harus menyampaikan jujur, lebih baik lebih banyak pilihan. Kenapa? Kalau kita lihat DKI Jakarta ini dari pengalaman periode yang lalu, itu yang datang ke TPS itu lebih dari 65%, dan itu termasuk yang tinggi. Bahkan di dunia tidak ada yang seperti itu di negara-negara maju, keinginan dari masyarakat untuk datang ke TPS. Nah, kalau ini sampai nanti misalnya menjadi 3 calon, nah ini hal yang menarik. Kita berharap bisa lebih dari 70% yang akan datang nanti di TPS. Tidak menjadi ancaman bagi Ahok kalau sampai lawannya tidak satu hal. Bahwa ini kontestasi, ini pesta demokrasi. Jadi siap-siap saja ya PDIP dengan Nasdem dua yang lainnya ya. Untuk memilih calon-calon yang terbaik dari yang terbaik. Sebenarnya kan begitu yang disajikan oleh partai, begitu ya Pak Besar Baru. Seharusnya seperti itu. Nah, kenapa PDI Perjuangan juga mengusung Pak Ahok? Karena memang kita juga melihat dari 2012 dari Bu Mega. Sebenarnya di 2012 bahwa Pak Ahok ini kan bersama-sama Pak Joko Widodo. Nah, kemudian Pak Joko Widodo naik menjadi presiden, Pak Ahok menjadi gubernur, dan Pak Jarod Saiful Hidayat menjadi wakil gubernur. Nah, ini kan sudah berjalan proses ini. Nah, kita melihat mengevaluasi di dalam periode selama 5 tahun dari mulai Pak Joko Widodo dengan Pak Ahok dan diteruskan dengan Pak Ahok dan Mas Jarod, ini memang harus diberikan kesempatan dari evaluasi kita untuk menuntaskan banyak pekerjaan yang memang harus diselesaikan. Karena pada dasarnya kalau dalam periode 5 tahun itu tentu belum bisa menyelesaikan semua hal. Nah, menyempurnakannya itu ada pada periode berikutnya. Apalagi, dari kita. Apalagi akhirnya Ahok mau menerima wakilnya adalah sebenarnya bukan akhirnya Pak Ahok menerima, dari awal juga Pak Ahok menginginkan Mas Jarod menjadi wakilnya, tetapi pada waktu itu karena beliau ingin melalui jalur perseorangan, bukan independen, perseorangan, itu Pak Jarod kan adalah kader PDI Perjuangan. Nah, beliau menginginkan tetap melalui partai. Nah, dinamika yang ada selama beberapa waktu ini hal yang sangat wajar. Dan memang Mbak Fesi ya, kalau melihat dari 2012, akhir-akhir menjelang penutupan dari pendaftaran ini, itu hal yang menarik. Dan di situ nanti kumulasinya dari semua hal-hal dinamika yang ada selama ini. Dan kalau kita melihat ya sekarang mungkin dengan rekan-rekan kita yang 6 partai sekarang kan berbicara apakah nanti menjadi 1 calon, seperti tadi disampaikan Bu Adi, apakah menjadi 2 calon, kami tentu menyambut dengan baik semuanya seperti itu. Jadi sudah tulus ikhlas, grassrootsnya juga sudah menerima ini keputusan partai begitu. PDIP juga sudah menerima
tiga partai yang lain yang mendukung terlebih dahulu Basuki Cahayapurnama? Di dalam pertemuan pada saat kita bertemu dengan Pak Ahok di dalam rapat, itu beliau menyampaikan bahwa nanti kita bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan partai yang ada di dalam mendaftarkan. Itu beliau sendiri yang menyampaikan. Di dalam mendaftarkan, oke. Dan seterusnya. Ini hal yang baik. Dan juga memang bagaimana, Mbak? Ini kita kan senang membangun DKI Jakarta. Apakah bisa hanya satu pihak saja? Jakarta kan bukan untuk segolongan, bukan untuk satu partai saja, untuk semua masyarakat Jakarta. Nah, ini kita memberikan pilihan kepada masyarakat Jakarta yang menurut kita yang terbaik. Nah, tinggal sekarang masyarakat Jakarta yang akan nanti memilihnya. Dan jangan lupa Mbak Besi, di 2012 kita memilih pilihan yang tepat, suara partai itu meningkat. Kalau salah memilih, maka yang akan dihukum adalah partai. Dan nanti suaranya akan drop. Nah, itu kita bisa melihat contoh-contoh yang ada. Itu mungkin juga menjadi alasan-alasan PDIP sempat mengulur waktu dan berpikir sekali. Nanti sebentar begininya saya ke Pak Bestari dulu. Pak Bestari, kemarin sempat ada informasi bahwa benarnya demikian, saya juga sebenarnya mau cross check juga begitu, PDIP sempat mempertanyakan Ahok gitu, bagaimana jika begitu sudah diusung PDIP saja begitu sudah cukup begitu ya, tanpa tiga partai yang lain. Tapi ternyata dibantah ya, tidak ada demikian, harmonis saja. Kalau Mbak Besi kan tidak hadir di rapat itu kan, kalau saya kan hadir. Dan ini tidak perlu, mungkin kalau saya dikonfirmasi bisa saja saya subjektif, tetapi bisa ditanyakan langsung kepada Pak Ahok, apakah ada seperti itu? Tidak ada desakan sama sekali. Tidak ada. Pak Bestari, saya minta tanggapan Anda. Hari ini happy tidak Nasdem termasuk salah satu yang happy. Oh, yang happy. Happy, kenapa? Tapi katanya tadi di luar sekali. Jangan-jangan tidak diajak masuk ke dalam. Saya di dalam, bahkan saya di ruangan ketua KPU. Oh, oke, baik. Lebih mendahului. Saya happy kenapa? Karena apa yang menjadi harapan kami tentunya di awal-awal itu bahwa kawan-kawan dari PDI Perjuangan ini segera bergabung, hari ini tercapai. Dan ada satu prestasi yang saya lihat dari itu. Biasanya kan kata orang ini PDIP ini selalu ujung aja. Ternyata masih ada yang lebih ujung lagi. Koalisi kekeluargaan. Ya, ternyata masih ada lebih ujung lagi. Hari ini baru ada satu calon yang mendaftar. Oh, oke. Jadi itu masih ada yang cukup menggembirakan bagi kami bahwa ternyata ada kesepahaman antara tiga partai, kemudian ditambah lagi yang terakhir dengan PDIP ikut bersama-sama. Saya tidak melihat bagaimana itu berproses, tapi proses akhir, titik akhirnya, hasil akhirnya itu disitulah terlihat bahwa sebetulnya hati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sebetulnya sudah mental ketat gitu loh di Ahok. Hanya tinggal masalah waktu. Ya, tadi disampaikan oleh Bung Eriko bahwa adanya kendala di internal terkait itu. Ahok sempat mengatakan akan maju melalui independen atau perseorangan. Nah, ini mungkin terjadi perdebatan panjang lah, mungkin kalau menurut asumsi saya seperti itu. Pada akhirnya setelah diputuskan itu, begitu di Pejaten itu diputuskan, saya lewat partai kata Ahok, ayo kawan-kawan, sebentar lagi kawan-kawan dari PDI Perjuangan pasti akan bergabung. Nasdem tidak merasa terancam dengan bergabungnya PDI? Nasdem tidak, sama sekali tidak. Bahkan kita gembira karena saya yakin kontestasi ini akan lebih berwarna, gitu ya kan. Jangan sampai kalau cuma 3 warna, di sana ada 6 warna, ini akan tidak seimbang. Tapi kalau ada 4 warna, lawan di sana ada 6, maka kontes ini akan lebih menarik. Baik, Pak Bestari, kita harus break dulu Pak Said. Nanti saya ingin minta komentar Anda terkait penilaian Anda sudah tadi menilai koalisi kekeluargaan, bagaimana Anda menilai koalisi Ahok begitu, dan mendukung Ahok 4 partai ini begitu ya. Solidkah mereka? Kita akan kembali sesaat lagi. Kita kembali di pro dan kontra. Saya minta pandangan Anda, Pak Said. Anda menilai koalisi kekeluargaan seperti apa? Silakan menilai begitu koalisi pendukung Ahok 4 partai ini. Ya, kalau PDIP sebetulnya saya juga nggak surprise gitu, akhirnya mendukung gitu ya. Sedari awal memang di lingkungan PDIP, di internal PDIP itu kan ada
ada beberapa pandangan yang berbeda. Salah satu yang menonjolnya kan dukungan kepada Pak Ahok. Yang tidak mendukung Pak Ahok juga banyak, ya. Misalnya juga oleh korban tadi, dari korban Pak dipecat. Pak Eriko tadi sebut itu sebenarnya bukan dipecat itu memang beliau DPP yang ditugaskan untuk menjadi PLT. Nah ini jangan dikemanain. Itu akan mengomentari Demokrat kan. Begitu ya. Nanti pertanyaan masih Ibas lagi yang maju. Oh ya. PDIP ini pada akhirnya terjadi itu adalah salah satu konsekuensinya adalah apakah di akar rumput, di grassroots ini akan patuh 100%. Patuhnya bagaimana? Bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa saja mereka patuh dan tindak lanjut itu tidak sebagiannya patuh. Pada saat masa kampanye mereka juga akan berjuang buat Pak Ahok. Dan pada hari pemungutan suara mereka juga akan mencoblos Pak Ahok. Tapi ada juga kemungkinan yang lain karena kita tahu kan, misalnya video Ahok pasti tumbang gitu, itu kan dari pengurus PDIP sendiri, itu fakta yang nggak bisa kita abaikan. Maka bisa saja mereka patuh untuk tidak mendukung misalnya yang digagas oleh non Ahok ini ya. Mereka nggak akan mencoblos itu, ya. Tetapi juga mereka nggak coblos juga Pak Ahok, bisa saja. Mereka tidak berjuang, istilah mereka itu di bawah tiarap aja bang lah. Mereka bilang begitu. Nah, bisa juga kemungkinan itu, tapi itu akan bergantung kepada proses ke depan ini sejauh mana partai di internal Pak Eriko ini mampu betul-betul mengkonsolidasikan diri ke bawah. Kalau kemudian alasan dari apa yang dikemukakan Pak Ahok ketika sudah bertemu dengan Ketum PDIP Ibu Mega adalah alasan PDIP dua akhirnya mendukung Ahok adalah pertama ideologi Pancasila dan keberpihakan terhadap minoritas dan seterusnya, dan yang kedua adalah dianggap berhasil dan memuaskan warga DKI Jakarta. Kalau alasan politik kan sesuatu yang mudah untuk dibangun. Yang saya kira misalnya gitu, tidak terjadi Pak Ahok, PDIP ya pasti akan bangun persepsi yang lain. Bukan PDIP, partai manapun, Bu Andi atau yang manapun itu gampang dibuat gitu ya. Saya kira akan dicocok-cocokkan juga. Tapi saya sebenarnya bukan di situ yang pentingnya bagi saya. Yang agak menariknya sebenarnya begini. Dulu itu kan misalnya Nasdem, saya agak sedikit ke Pak Bestari. Nasdem itu kan sejak awal mau Pak Ahok partai, mau Pak Ahok perseorangan, Nasdem akan dukung kira-kira gitu. Nah, tapi kemudian mungkin dalam hati kecil Nasdem juga sebetulnya pengennya partai politik, mungkin juga ya. Tapi kan dari awal ketika Pak Ahok menyatakan akan maju perseorangan, Nasdem nggak ada masalah. Nah, tapi ketika masuk Golkar menyatakan dukungan dan nggak lama kemudian Pak Ahok menyatakan siap untuk menjadi partai politik, ya itu semakin juga menurut saya memberi dampak kepada PDIP untuk semakin yakin, oh ini nggak perseorangan lagi. Kemarin kan PDIP agak tersinggung dengan Pak Ahok, dengan teman Ahok itu yang selalu ada kesan itu untuk merendahkan martabat partai dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah masuk memilih siap untuk diusung lewat partai politik, nah ini sedikit banyaknya juga ikut mempengaruhi di PDIP untuk bisa mengusung Pak Ahok. Iya, walaupun masih lama kemudian keputusan PDIP pada akhirnya. Ya, dan satu hal yang menarik kalau Pak Bestari tadi katakan Nasdem happy dengan masuknya PDIP. Nah, saya percaya mereka semua happy. Golkar happy, Nasdem happy, Hanura juga happy. Tetapi ada persoalan baru nih yang sekarang sedang jadi isu mengemuka, misalnya apakah Pak Ahok ini akan menjadi kader PDIP atau tidak? Kalau Ahok tidak menjadi kader PDIP, mungkin tidak ada persoalan bagi partai-partai yang lain. Tapi kalau Ahok menjadi kader PDIP, itu artinya Nasdem, Hanura, dan Golkar mengusung dua kader PDIP. Gitu. Nah ini saya kira apa bagian mereka begitu ya? Ya secara politik ya. Nah mungkin partai-partai yang karena sudah kadung sekarang dan itu nggak bisa ditarik, gitu, dukungan itu akan mengatakan ya itu nggak ada masalah. Tetapi saya mendengar langsung dari beberapa pengurus partai yang tiga itu bahwa mereka tidak berharap itu terjadi. Nah, tetapi kan tadi misalnya ada secara simbolik Ibu Mega memasangkan jaket merah walaupun tidak ada logo PDIP misalnya, ya. Padahal di situ kan ada istilah Pak Bestari tadi berwarna-warni, ada biru, ada apa namanya ya, coklat muda gitu ya, ada kuning, gitu, ada merah. Tapi tadi yang ini dua-duanya menjadi merah. Saya nggak tahu apakah itu sudah diinformasikan terlebih dahulu kepada partai-partai kepada Pak Eriko begitu ya. Benarkah akan diminta untuk menjadi kader begitu dipasangkan jaket, jangan-jangan minggu depan dijahitkan logo PDIP? Kalau seperti itu, saya rasa kembali kepada Pak Ahok. Tetapi tadi dari DPP itu memang baju jaket itu memang sudah tersedia dan sudah dicoba oleh beliau, dan di sini juga
kan melambangkan ini kan merah itu tanda berani, artinya beliau itu kan berani, lugas, tegas. Di samping itu juga menghadapi nanti, ya kalau nanti dari partainya Bu Andi Nurpati ada calon kan kita juga harus berkontestasi nanti kan begitu. Nah berani menghadapi berarti kan ini perlu warna yang berani. Ini melambangkan bahwa kita siap untuk Warna biru nggak berani. Bagaimana? Ini kan ada warna hijau. Nah kalau boleh juga warna hijau bisa bergabung, termasuk juga partainya Bu Ani kalau nanti daripada sulit mencari calon ya, bersama-sama saja dengan kita kan begitu. Historikalnya beda ini antara PDIP dengan Demokrat. Pak Bestari happy, betul-betul happy begitu. Tapi sudah sempat ngobrol tidak dengan Ahok, tiga partai ini minus PDIP begitu. Bagaimana ini nasib kita bertiga setelah PDIP bergabung? Bagaimana arah politik Ahok begitu? Bagaimana Ahok memperlakukan para pendukungnya ini dengan equal? Jangan kebalik ya. Tinggal pendukungnya. Begini, kesamaan visi itu kan diminta oleh KPU dan akan kita lengkapi itu pada tanggal 24. Jadi saya garansi bahwa visinya sama dalam memandang Jakarta ke depan. Kan gitu. Jadi bagaimana nasib kita? Emang kenapa nasib kita ya beginilah, memperjuangkan bahwa masyarakat Jakarta ini otaknya pintar, perutnya kenyang, dompetnya tebal. Itu ya, dan siapapun itu. Apakah kemudian nanti Ahok ini akan menjadi kader satu partai, itu bukan suatu hal yang kita perdebatkan di internal Partai Nasdem. Oh, jadi Nasdem tidak masalah. Kapabilitas dia yang kita pertanyakan. Kapabel nggak ini? Ternyata lolos pada saringan itu. Dia warga negara Indonesia. No problem. Dan dia sudah berbuat sesuatu untuk Jakarta, kita lihat sama-sama. Nah itu sudah cukup. Walaupun tadi ini ternyata katakanlah, oh itu Ahok kader Demokrat, nggak apa-apa juga gitu loh. Oh, yang penting Ahok ya. Yang penting bahwa saringan kami sudah menyaring betul-betul ini kapabel orang. Jangankan dia bukan anggota partai, sekarang ini dia bukan anggota partai mana-mana aja kita terima kok. Dan kita dukung, mau kau masuk lewat independen atau lewat partai, atau kau nggak mau pun kami dukung, ya kami tetap dukung. Oh, seperti itu, sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Jadi tidak ada tadi yang disebutkan, tadi dikatakan bahwa ada kekhawatiran nanti dia akan pindah ke partai ini. Bukan itu. Nasdem tidak melihat itu. Tapi jadi walaupun dua-duanya merah, menurut Nasdem tidak masalah. Walaupun satu pun tidak berjaket biru, Nasdem tetap legowo. Apa yang mesti kita permasalahkan? Dia berjaket biru tapi dia tidak bisa bekerja pun kami keberatan. Baik. Kira-kira gitu. Pak Said, sebelum ke Anda ya Bu Andi, kalau Nasdem mungkin sikapnya sudah jelas begitu ya. Paling tidak dari suara Pak Bestari begitu. Bagaimana menurut Anda hati kecil dua partai yang lain? Ya, saya berkomunikasi dengan teman-teman Pak Bestari, juga suka komunikasi dengan teman Pak Eriko. Hampir semua partai saya dalam selama proses dinamika pilkada ini saya selalu berkomunikasi. Tentu saja sebagai sahabat kita ingin tahu ya perkembangan begitu. Dan apa yang disampaikan Pak Bestari, saya mungkin beliau bisa mengatakan ini adalah sikap partai secara organisatoris gitu. Tapi kalau orang per orang itu mungkin saja ada, karena juga ada unsur-unsur dari teman. Ya, tapi kalau sikap orang per orang itu tidak bisa kemudian itu dijadikan sebagai sandaran. Wah ini berarti partainya terpecah. Bahwa kita berbeda pandangan is okay. Bukan, tapi ketika itu diputuskan, itu risiko dalam suatu organisasi. Saya nggak mengatakan partai pecah. Saya nggak mengatakan partai pecah. Saya cuma mengatakan ketika Pak Ahok diusung oleh PDIP, apalagi tadi dengan ada penyematan jaket itu, ya, nah, itu memberikan kesan yang kurang enak bagi sebagian partai. Nah, tetapi Pak Bestari kan menjelaskannya secara organisatoris tidak salah. Ini begini, kami sudah lebih dahulu, Hanura sudah lebih dahulu, Nasdem sudah lebih dahulu menyematkan baju-baju itu. Ini PDIP, PDIP Perjuangan ini yang terakhir menyematkan baju itu. Jadi tidak masalah. Ada juga sebetulnya ya, yang membuka ya, misalnya diskusi saya dengan beberapa teman di PDIP juga saya tanyakan tentang peraturan PDIP nomor 4 2015 tentang seleksi, rekrutmen dan seleksi dalam pilkada ini, yang
menyebutkan bahwa calon yang diusung oleh PDIP itu dia harus menjadi petugas partai. Nah, saya konfirmasi apakah yang dimaksud ini setiap kader hanya internal PDIP saja atau semua yang diusung? Ya kalau di DKI karena dia mayoritas kursinya, maka kalau Pak Ahok masuk, Pak Ahok harus jadi PDIP. Nah, cuman kapan waktunya? Apakah hari ini? Apakah besok? Kita nggak tahu. Nah, itu yang saya kira juga didengar oleh partai-partai lain, sehingga mungkin saja di antara pengurus-pengurus partai itu adalah yang kurang nyaman dengan kondisi itu. Yang terbaru misalnya di Hanura, mungkin Hanura di sini nggak ada, kan juga terjadi pemecatan. Banyak mundur terhadap, ada yang mundur, ada yang dipecat juga, karena mereka tidak setuju dengan pencalonan Pak Ahok gitu. Tetapi surat yang diminta itu bukan kepada orang-orang yang dipecat ini. Surat yang diminta oleh KPU itu adalah ketua dan sekretaris. Sepanjang ketua dan sekretaris yang tanda tangan, maka itu harus dianggap sah. Itu tapi kita clear di sini ya. Kalau sudah keputusan partai, ya itulah keputusan partai begitu ya. Kalau yang lain itu ya akhirnya menjadi pembicaraan di warung kopi. Kalau sudah keputusan partai, tapi yang saya pertanyakan nanti sesudah break adalah kalau Nasdem sudah confirm mau pakai baju merah dua-duanya, mau nanti menjadi kader petugas partai juga tidak masalah begitu. Bagaimana dengan hatinya dua yang lain begitu? Nanti dijawab ya Mas Said dan Bu Andi. Kita akan kembali sesaat lagi. Iya, kita kembali di pro dan kontra. Saya ke Bu Andi dulu kalau begitu ya Bu Andi. Pertemuan malam hari ini, masih membahas pertemuan malam hari ini yang mengemukakan ada paling tidak ada 3 nama, Sandiaga Uno, Anies Baswedan dan Yusril Izzah Mahendra. Naga-naganya akan di 3 tersebut atau bagaimana begitu? Kalau sikap Demokrat hingga tadi sore, kalau seandainya tetap kakak Sulaka Sandiaga Uno dan Mardani Alisera, apakah akan manut? Sebetulnya koalisi ini sudah punya kesepakatan bahwa awalnya berharap bareng dengan PDIP. Kalau bareng dengan PDIP, siapa yang diajukan posisi 01 PDIP, baru kemudian diisi oleh yang berikutnya 02. Nah, kemudian ada kesepakatan yang sudah terbangun dari beberapa kandidat ini bahwa mereka akan bersatu siapapun yang akan diputuskan oleh pimpinan partai. Itu confirm ya? Confirm itu ada mereka punya kesepakatan bahwa semuanya cair aja. Siapa yang diputuskan oleh pimpinan partai, tentu dalam konteks ini DPP partai politik yang bergabung, mereka semua akan legowo menerima. Termasuk Mas Sandi juga siap untuk misalnya 02 gitu juga, beliau sudah siap. Sudah tidak harus 01 ya. Bagaimana dengan Anies Baswedan, sejauh mana komunikasi politik yang dibangun SBY dengan Anies Baswedan? Memang Anies ini sedikit punya problematika teknis ya, dalam konteks dia tidak mengikuti proses pendaftaran mekanisme dari awal. Nah, kalau itu kemudian menjadi persoalan yang dianggap cukup krusial, maka dia otomatis nggak bisa dipilih. Tapi kalau yang lain mengikuti mekanisme pendaftaran segala macamnya, nah itu tentu akan diprioritaskan ke sana. Tetapi ya ini politik ya, karena ini masih internal partai, apapun bisa dilakukan karena pendaftaran ini tidak diatur secara formal oleh undang-undang pilkada, maka itu menjadi kewenangan pimpinan partai untuk memutuskan apakah mekanisme ini akan dipatuhi secara bersama-sama atau karena in case terjadi keputusan akhir tidak harus mengikuti proses mekanisme juga bisa dilakukan dengan ancaman misalnya elektabilitas dan macam-macam pertimbangan. Oke, saya ke Pak Eriko lagi Pak. Tadi sempat mengemuka bahwa benarkah ada peraturan internal PDIP mengenai ya harus kader lah, kalau tidak kader ya mau nggak mau harus menjadi petugas partai begitu. Ini kan artinya macam-macam. Tidak kader menjadi petugas partai berarti yang harus diutamakan kepentingan PDIP dong, atau tidak? Ini yang mungkin Mbak Pesi mungkin harus merimain barangkali sumbernya. Karena kenapa? Di 2000, jangan salah, Pak Ahok ini bukan datang kemarin. Ini kan petahana yang kita yang mengusung bersama Pak Joko Widodo. Waktu itu Gerindra ya. Bersama Gerindra ya, Demokrat memang tidak ada seperti itu ya. Jadi memang dari awal kita bersama-sama. Dan ini juga yang menjadi melanjutkan kemudian bersama dengan Mas Jarod. Nah, makanya kenapa pada waktu tanggal 17 Agustus beliau datang ke kantor DPP partai dan diterima secara resmi, beliau tidak perlu mendaftar lagi karena memang beliau sudah menjadi bagian daripada partai. Memang kenapa
pada saat awalnya itu beliau kan ingin dari independen, dari perseorangan. Nah ini kan Bu Andi Nurpati kan mantan KPU kan bisa menjelaskan tidak mungkin partai dan perseorangan itu bisa menjadi satu, salah satu harus dipilih. Nah, kami sudah menyampaikan dan sekarang beliau menginginkan dari partai, dan tentunya kita membuka peluang ini seluas-luasnya. Nah, dan juga kalau menurut kami tentunya kita kan mau memilih pemimpin yang diterima oleh masyarakat DKI. Tujuan partai apa? Untuk berkuasa, untuk mensejahterakan masyarakatnya, kan seperti itu. Nah, kedua juga penting, Pak. Tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau dalam hal ini partai salah memutuskan, nah ini bisa dirasakan juga oleh Bu Andi barangkali ya. Akibatnya di pilkada berikut terjadi penurunan suara yang demikian. Begitu. Itu yang semua partai pasti akan merasa mengambil keputusan itu sudah benar dan tepat, dan tentu harapannya semuanya menang. Tapi kan pertarungan ini harus berakhir dengan menang satu kan, nggak mungkin menang semuanya. Nah karena itu saya kira pengalaman DKI ini agak sulit kita prediksi, karena pilkada yang lalu di mana kami Partai Demokrat mengusung Poke, yaitu dengan elektabilitas di atas 50%, ya. Sementara kalau dibandingkan dengan Ahok sekarang itu 44% pada saat posisi sekarang ini, perbandingan itu saja terjadi sesuatu yang berbeda. Nah, ketika Jokowi dan Ahok bertarung melawan Poke yang surveinya sangat rendah, ternyata bisa menang, ya kan? Nah, itu kan salah Pak mengatakan itu aja kita bisa menang kalau tinggi. Nah, tapi kan kita juga bisa mengatakan yang tinggi aja bisa kalah sama yang rendah. Nah, ini artinya pilkada ini adalah pertarungan yang memang tidak bisa kita katakan udah inilah yang paling bagus, ya. Tapi tentu partai akan mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan dan kondisi setiap daerah, termasuk DKI. Mungkin saja DKI ini dipertimbangkan oleh partai bahwa ini lebih bagus head to head misalnya. Nah, dengan pertimbangan ini dan itu dan seterusnya, akan lebih bagus strategi misalnya dengan head to head, maka kita akan bisa melihat polarisasi pemilih di masyarakat. Karena DKI ini undang-undangnya berbeda dengan daerah lain. Kalau daerah lain kan tidak berlaku namanya 50% plus 1 untuk mencapai kemenangan. Kalau DKI tidak ada yang mencapai 50+1, maka dia harus ada putaran kedua. Nah, ini kan pertimbangan undang-undang dan strateginya harus dilihat secara bahwa hari ini lewat Ibu Andi Nurpati kita tahu bahwa 6 partai ini sedang mengatur mau jadi 2 putaran atau 1 putaran. Ya, kalau 2 putaran, kalau dibikin di style head to head, tentu akan banyak penghematan. Tapi kalau dibuat dia jadi 2 putaran, maka akan terjadi pemborosan. Bandulnya ada di sana, gitu. Oh, nggak bisa begitu, Pak. Jadi pilkada ini apapun sudah diatur oleh undang-undang, ya. Kalau daerah lain kan waktu itu juga ada putaran banyak, ya. Tapi karena direvisi di zaman Pak SBY, maka terjadilah cukup 1 putaran saja, tidak ada putaran kedua untuk daerah lain. Tapi undang-undang untuk DKI ini kan dia tidak include di undang-undang pilkada, jadi undang-undangnya sendiri. Masa saja ada 2 putaran atau menampilkan beberapa calon yang juga sebetulnya ya sudah otomatis pasti ada yang mencapai 50+1. Tapi kalau 2, 3 atau 4 pasangan calon, tidak juga bisa kita mengatakan bahwa tidak ada yang mampu mencapai 50+1, bisa terjadi. Artinya ini koalisi keluarga tidak mengambil sikap yang satu kali ya, agak kesulitan untuk mengambil sikap yang seperti itu ya. Karena semua pimpinan partai dalam mengambil keputusan pasti membahas tentang strateginya dan pemenuhan undang-undang. Strategi itu kemudian kewenangan ada di sini, Pak. Tidak akan pernah memperlambat KPU. Pendaftaran itu mulai hari ini sampai hari Jumat. Jadi kami boleh memilih hari terakhir. Ya, boleh dong. Ya, karena undang-undangnya. Yang penting jangan daftarnya boleh memilih untuk hari kemudian menyodorkan. Tidak bisa kata misalnya Bapak dari Nasdem menyoal koalisi di sini untuk mencampuri urusan di sini, ya. Untuk menskenario itu urusan di sini sama dengan Anda menskenario juga, kita nggak bisa mencampuri. Apa itu sepanjang sesuai dengan undang-undang pilkada. Mari kita jalan bersama dengan kompetisi dengan baik. Karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh koalisi kekeluargaan malam ini justru merupakan sesuatu yang
selama ini yang memang kita harus terjadi pertemuan itu, karena tidak mungkin mengambil keputusan tanpa ada pertemuan secara bersama-sama. Baik, Pak Eriko. Mbak Fesi, mungkin lebih indah kalau misalnya ya Pak Bestari ya seperti kita menghilangkan ego ya, biasanya bersama-sama seperti itu. Tapi itu menghilangkan egonya seperti apa? Bukannya mereka sudah menghilangkan ego dengan kemudian akhirnya jangan-jangan cuma hanya satu calon saja. Menghilangkan itu bahwa untuk ini yang diharapkan apa maksudnya? Bisa tentunya bersama-sama. Tapi kalau tidak ketemu kan itu kan tidak apa-apa juga. Itu sah-sah saja. Tidak mendaftar juga tidak ada masalah juga. Mungkin harus ada satu calon tidak bisa. Oke, tapi yakin ya Bu ya sudah solid ya Bu ya. Jangan-jangan nanti yang hijau menyeberang ke sini. Kalau yang menyeberang itu juga haknya saja. Tapi dia sudah kehilangan ini karena yang hari ini Ahok sudah mendaftar. Ya. Artinya kalau ada yang menyeberang ke kubu Ahok, maka partai itu tidak punya hak lagi untuk mendaftarkan Ahok ke KPU. Itu udah tinggal menjadi pendukung saja. Jadi pendukung saja tapi tanpa dan tentu partai akan mempertimbangkan itu dengan matang gitu ya. Baiklah kalau begitu di segmen terakhir nanti saya juga ingin minta Mas Said juga memprediksi begitu ya, berandai-andai begitu ya, apakah kemungkinan head to head atau kemudian ada banyak pihak atau beauty contest seperti itu dan apa keuntungannya, apa kerugiannya, kita akan kembali sesaat lagi. Ya, ini adalah segmen terakhir pro dan kontra. Pak Said silakan berkomentar. Saya ingin tanggapan Anda, apa penilaian Anda, lebih menguntungkan mana bagi Ahok jika head to head atau beauty contest, dan lebih menguntungkan mana bagi lawan Ahok, beauty contest ataukah head to head? Kalau saya dengar tadi apa yang disampaikan Pak Eriko, Pak Bestari, ya kecenderungannya sih mereka kan seperti menginginkan ya satu putaran. Kalau satu putaran itu kata lain dari ya hanya satu pasangan calon saja. Jadi gitu kan. Kecenderungannya begitu. Kalau yang dari kalau saya baca dari beliau ini begitu ya. Tapi kalau ada kalkulasi lain juga begini. Kalau kemudian dia muncul 3 pasangan calon, termasuk Pak Ahok maksudnya, 2 pasangan calon yang lain ini misalnya PKS dengan Gerindra, dan ini sisanya kira-kira begitu ya. Nah ini sebetulnya jauh lebih menguntungkan bagi Pak Ahok. Kalau kita hitung dari perkembangan politik terakhir ya, dengan hitung-hitungan pasangan dipasangkan begitu kira-kira kalau diadu. Karena kalau 2 ini kan suara yang katakanlah ini Ahok dan non Ahok. Sekarang kan mengemukanya begitu. Kalau yang non Ahok ini terbagi lagi, maka suara Pak Ahok ini lebih solid. Gitu. Suara Pak Ahok yang pendukung Pak Ahok akan lebih solid karena di Pilkada DKI ini kecenderungannya orang sudah menentukan siapa yang akan dia coblos nanti tanpa harus menunggu lagi masa kampanye dan sebagainya. Kecenderungannya ke situ. Orang sudah tahu jauh-jauh hari itu saya mau pilih Pak Ahok, atau yang mengatakan saya anti Ahok. Gitu, sudah ke sana. Nah oleh sebab itu kalau dia muncul 2 pasangan calon, itu sebetulnya lebih menguntungkan bagi kelompok pendukung Pak Ahok, karena kalau itu suara yang non Ahoknya terpecah 2, sementara yang ini solid. Gitu, itu lebih menguntungkan. Walaupun beliau ternyata berpandangan ya nggak apa-apa, satu pun oke, kira-kira gitu ya, supaya lebih cepat istilahnya Pak Bestari. Nah di kelompok non Ahoknya, saya kira pada gilirannya nih malam ini diputuskan itu akan muncul 1 pasangan calon saja, mereka akan sepakati. Karena itu tadi kalau dia harus 2, kemungkinannya akan terjadi pecah suara itu yang non Ahoknya, sehingga suara Ahok lebih solid, itu 1 putaran Pak Ahok bisa menang. Gitu. Jadi mereka ini kemungkinan akan muncul 1 pasangan calon saja. Nah cuma itu tadi persoalannya kan untuk siapa pasangan calon seperti Bu Andi katakan memang nggak mudah. Itu mau proses yang agak ngejelimet juga itu, dan itu agak menghilangkan ego. Ya betul. Harus ada makanan gitu. Saya ke Pak Bestari dulu. Singkat saja Pak Bestari sebelum saya ke Bu Andi. Jadi sudah happy, sudah tidak ada masalah mau jadi kader partai atau tidak jadi kader partai tidak masalah bagi Nasdem. Yang penting Ahoknya, pribadinya, begitu ya? Kira-kira begitu. Jadi kalau boleh nanti malam saya berdoa mudah-mudahan pemilu itu bangun saya sudah tinggal 1 hari lagi pemilu supaya cepat masyarakat itu mendapatkan kepastian siapa ini. Karena kami launching itu sudah dari bulan lama buat kami. Takutnya bukan apa-apa, lupa nanti kita udah kelamaan gitu. Harapan saya juga ya saudara-saudara kita yang sedang memperjuangkan di sebelah sana itu lama untuk calon yang membangun Jakarta ini juga secepat mungkin mengambil satu keputusan.
Sampai hari ini saya worry loh, ini Ahok ini ada lawannya apa enggak gitu. supaya membangun strateginya juga sudah jelas gitu ya bagi pihak Ahok. Oke, kalau masih menunggu-nunggu nanti susah juga membangun strategi di pihak Ahok kan? Masih ada 2 hari lagi saya kira. Kalau kita sudah selesai dengan strategi sebetulnya, tinggal jalannya ini. Takutnya nanti kalau kelamaan menunggu kawan-kawan ini repot kita. Oke, baik Bu Andi, singkat saja. Akan legowo juga kalau kemudian seandainya bukan Anies begitu ya, bukan Anies Baswedan. Iya, apapun sama Dante ada nih atau Legowo ya. Jadi saya optimis dan saya yakin bahwa koalisi kekeluargaan ini insya Allah solid. Ya, jadi kita serahkan saja kepada keputusan rapat malam ini, dan tentu karena keputusan ini sangat menentukan mencari dan memutuskan pasangan calon yang bisa mengalahkan Ahok. Kan itu yang dicari kan gitu. Nah, sehingga harus betul-betul bagaimana keputusan ini sudah dihitung secara matang-matang, bukan lagi pesaing Ahok tapi yang mampu mengalahkan Ahok, kan gitu yang dicari. Nah, karena itu saya kira bahwa koalisi kekeluargaan itu punya kans untuk itu. Nah, karena banyak faktor yang kita pertimbangkan. Misalnya kita mencari sosok pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat, bisa mensejahterakan masyarakat, yang tidak menggusur masyarakat, yang tidak berkata kasar kepada masyarakat, dan lain. Apa yang selama ini yang menjadi hal yang sangat tidak disenangi oleh masyarakat. Ya, yang pro masyarakat kecil ya, yang tidak hanya mengatakan oh ini kita pro wong cilik tapi kelakuannya tidak pro wong cilik dalam kebijakan dan tindakannya. Nah, ini juga kan menentukan sosok-sosok yang akan dipilih dan ditetapkan pada malam hari ini. Terkait dengan saya kan tidak perlu didesak karena otomatis undang-undang pilkada akan mengatur pendaftaran itu mulai hari ini selama 3 hari, besok dan lusa. Nah, otomatis pasti akan ada keputusan untuk kemudian melakukan kalidah besok ya lusa. Lusa pun sampai jam 12 malam. Iya, mau hat atau terus kemudian menyodorkan lebih dari satu pasangan calon. Begitu. Terakhir dari Anda, Pak Eriko. Ya, kontestasi ini kan sebenarnya pesta demokrasi yang harus dinikmati oleh masyarakat DKI. Menyambut ini dengan gembira, namanya juga pesta demokrasi kan seperti itu. Tapi berdasarkan pemetaan yang kami lakukan, memang masyarakat DKI Jakarta sudah sangat cerdas. Tidak bisa lagi untuk dikatakan untuk membeli kucing dalam tidak seperti apalagi ya. Pertama, apa kriteria? Berani, tegas, lugas. Yang kedua, apa Mbak? Track record ya, jelas. Jadi tidak bisa di sini dicari, oh ini pemimpin ini santun, baik, senyum terus. Tidak laku. Karena memang masyarakat DKI sangat realistis. Di sini bisa melihat televisi, bisa melihat media sosial. Dan Mbak, saya sudah turun di sini karena kebetulan dapil saya nih. Saya tanyakan, siapa yang Anda pilih? Dia sudah jelas memilih. Saya mau memilih Ahok, saya mau memilih, jelas namanya. Tidak ada lagi yang abu-abu. Misalnya ini mau memilih yang seperti ini. Kalau 1 minggu yang lalu dan caranya ini begitu ya. Itu harga mati nggak memilih Ahok. Sebenarnya itu survei. Sebenarnya kepala daerah yang memang punya prestasi. Nah, sekarang sudah ada di depan mata. Jadi gini, bagaimana cara mengelola agar tidak terjadi konflik antar para pendukung begitu ya? Kalau kami sebelum itu, kan Bu Andi Nurwati mengatakan sedang mencari ini sekarang di Cikeas lagi mencari orang yang mampu mengalahkan Ahok. Kalau kami nggak itu. Kami sudah menemukan orang yang bisa membangun Jakarta lebih baik. Jakarta untuk kita semua, bukan untuk semuanya. Nanti silakan berkampanye di lain kesempatan ya. Kampanye, tapi Ahok mereka sudah tahu gitu loh. Tahu siapa? Terima kasih Pak Eriko. Terima kasih dari Pro dan Kontra. Kami kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Tevi Abu pamit. Selamat malam, sampai jumpa.